Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Bro? Alhamdulillah baik. Saya yakin dulur-dulur El Victor yang mendengarkan acara ini selalu bersemangat untuk menjalani hidup. Kalau ada kesulitan, ya jangan berkecil hati, sebab itu sebenarnya bukan kesulitan tetapi tantangan. Kesulitan adalah tantangan. Ya, tantangan. Kesulitan itu adalah tantangan. Anda nangis ya percuma. Sebab masalah tidak bisa diselesaikan dengan air mata, tidak bisa, toh? Tidak bisa. Ada pepatah Arab itu, al-hayatu mustamirrah adhikta ambakaita. Nah, itu. Hidup ini terus berjalan, ya. Tidak ada hubungannya. Kamu senyum ya berjalan dunia ini. Ya, kamu nangis juga tidak menghentikan. Ya, ya. Maka, lah untuk apa kalau begitu? Maka jangan menangisi tantangan. Sebab hidup ini terus berjalan. Ada quote, ya, kutipan dalam bahasa Inggris, smile and the world will smile with you. Ya. Senyumlah dan nanti seluruh alam semesta ini dan seluruh manusia itu senang ikut tersenyum bersama Anda. Cry and you will cry alone. Ya. Ya, kalau kamu menangis ya silakan menangis, tapi nggak ada orang peduli, toh. Ya. Tapi kalau senyum, seluruh alam semesta ikut tersenyum. Tapi kalau Anda menangis, ya Anda menangis sendirian. Ya, jadi tantangan itu yang mempercepat Anda menjadi orang yang matang, menjadi orang yang dewasa. Sebab mengharap hidup tanpa kesulitan itu hanya mimpi siang hari saja. Tidak mungkin. Tidak, Pak, tapi itu kami lihat itu orang di televisi kelihatan senang, itu suami istri, ya. Itu kan di TV, Anda kan tidak tahu ketika di rumah. Ya toh. Tidak tahu. Itu Pak kelihatannya Masya Allah Pak, itu jalan bersama, itu senyum-senyum. Ya waktu senyum. Nah, waktu lempar-lemparan HP itu. Toh? Ya, jadi senyum saja, ini hari Jumat, hari yang paling bahagia. Jalaluddin Rumi mengatakan, ya, jangan bersedih. Yakinlah bahwa apa yang tidak kau raih hari ini tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Jangan bersedih. Ini Jalaluddin Rumi. Jangan bersedih. Yakinlah bahwa memang kamu sekarang kehilangan, katakan kamu mestinya dapat 10 juta, tapi hari ini tidak dapat 10 juta, jangan sedih. Ingat loh, Anda sedih itu ya nanti sedih sendiri. Dunia tetap berjalan. Dan yakinlah bahwa, ya sekarang saya kehilangan 10 juta. Tapi saya yakin, saya itu lebih sehat, dan sehat itu harganya lebih mahal dari 20 juta. Kan? Atau, ya saya kehilangan 10 juta, tetapi saya nanti yakin suatu saat saya akan memperoleh lebih dari itu. Ya. Ada orang yang perempuan tidak saya sebutkan namanya ya. Suatu saat dia lulus dari perguruan tinggi, dia melamar pekerjaan. Lalu tidak lulus, gagal. Suatu saat dia akhirnya ganti jalur, karena dia tidak bisa PNS, dia ganti jalur melalui politik. Dia mencalonkan diri menjadi anggota dewan DPR ya. Ya,
Dan berhasil. Setelah berhasil, lalu waktu itu diminta oleh presiden, kamu yang paling cocok adalah di Kementerian X. Ya, masih sak tahu enggak kementerian apa itu? Itu kementerian di mana dulu dia daftar enggak lulus itu. Allah, astagfirullahaladzim. Paham? Allah, begitu indahnya gitu ya, Prof. Ya. Ya. Ya, jadi Jalaluddin Rumi mengatakan begitu. Sudahlah, apa saja. Kamu sakit sekarang, kamu nggak meraih kesehatan hari ini, sudahlah, yakinlah bahwa setelah ini akan ada sesuatu yang lebih berharga dari itu. Itu cara berpikir yang enak, ya. Cara berpikir bagaimana kita bisa hidup lebih senang. Nah, ini dulur, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak sekalian, anak-anakku sekalian, mungkin Anda hari ini gagal meraih sesuatu. Tapi dengarkan kata Rumi tadi itu, yakinlah bahwa yang tidak engkau raih hari ini, yakinlah bahwa tidak lebih baik dari apa yang akan kau raih di kemudian hari. Penting ini Mas Isa, kalau enggak nanti kita terpuruk ya. Kita terpuruk, kita kelihatan sedih. Kalau sedih itu menular kan. Kalau Anda sebagai suami sedih itu nanti istri ikut sedih toh. Kalau istri sedih nanti suami ikut sedih. Kalau Anda sedih, orang tua sedih, nanti anak ikut sedih. Kan gitu. Anak sedih nanti nular. Ya, apalagi orang tua toh. Orang tua itu sakitnya 3 kali lipat dari yang dirasakan anak, Mas. Jadi kalau anak kita jatuh mungkin lecet gede ya, sedikit ya anak kita ya. Gitu. Itu kita itu sepertinya gimana gitu. Sampai anak kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa tidur. Mereka nggak bisa tidur sehari, kita tidak bisa tidur 3 hari. Subhanallah. Orang tua itu memang cintanya kepada ananda itu sepanjang jalan, sedangkan cinta anak kepada orang tua itu hanya sepanjang gala. Gala itu alat untuk apa itu, ambil buah di pohon, kayu untuk. Jadi sepanjang itu cintamu pada orang tua. Tapi kalau cintanya ibu dan bapakmu itu sepanjang jalan. Baik, itu sebagai pemanasan ya. Tapi sudah tidak pemanasan, ini sudah masuk ini ya. Masuk supaya hari ini lebih senang ya. Hari senang. Setelah ini nanti saya akan berbicara soal soal teori khusyuk. Ya. Ya, teori khusyuk. Nah, nanti ada hubungannya dengan Raisa penyanyi itu. Ya. Masya Allah, tembus ke Raisa ya? Ya, nanti setelah ini kita break dulu, lalu nanti kita lanjut. Siapkan di buku terapi sholat bahagia halaman 95. Bagi yang belum memiliki ini segera miliki. Kalau sudah memiliki, segera dicari siapa yang belum punya, kita beri. Ya, kalau saya sendiri yang memberikan, mungkin tidak cukup waktu ya. Ya saya kalau kemana-mana biasanya saya bawa juga, saya berikan. Siapa tahu bahwa saya tidak memperoleh apa-apa dalam hidup. Saya barangkali dengan membawa buku itu kita berikan, kemudian orang itu membaca dan orang itu berubah. Allah. Ya. Saya tidak tahu, sehingga pokoknya kita kerjakan apa saja yang memungkinkan kita ini dapat jariah ketika kita mati. Jadi hiduplah sekalipun kau mati lah. Gitu. Hiduplah sekalipun. Iya, hiduplah sekalipun engkau mati. Jadi
engkau boleh mati, tetapi karena ada buku yang kau berikan kepada orang dan orang itu melakukan ibadah sesuai dengan buku itu, maka Anda boleh mati, tetapi sebenarnya Anda tidak mati, Anda masih bisa mengumpulkan poin-poin pahala itu. Baik ya. Jadi topik hari ini adalah tentang teori khusyuk. Teori khusyuk. Nah, teori khusyuk ini dikemukakan oleh Hatim al-Asom. Ya. Teorinya namanya teori Jaisa. Ah, itu. Jadi kalau bertanya tentang teori bernyanyi, tanyakan pada Raisa. Kalau khusyuk Hatim. Ya. Jadi kalau teori nyanyi ya tanyakan, jangan tanya Syekh Hatim ya. Tanyakan Raisa. Tapi kalau teori Jaisa tanyakan kepada Syekh Hatim al-Asom. Jadi beliau ini adalah ulama besar yang lahir di Khurasan di Iran ya. Tapi kemudian dia ke Baghdad, Irak, dan wafat di Baghdad kira-kira abad ke-9 Masehi. 9 Masehi lama ya. Nah, dulu pernah saya sampaikan di sini. Saya sampaikan di radio ini siapa Hatim al-Asom. Tapi saya tidak yakin bahwa sebagian masih ingat. Jadi namanya itu Hatim. Al-Asom itu julukan. Asom itu tuli. Berarti beliau ini tuli ya, Prof ya? Bukan, tapi pura-pura tuli. Kenapa kok? Saya pernah nulis juga. Dulu pernah nulis di harian Duta, dulu saya pernah ke surga dengan pura-pura. Masya Allah. Ke surga gara-gara bisa berpura-pura. Jadi tidak semua pura-pura itu jelek loh. Jadi beliau ini kan syekh ya, namanya syekh ya, banyak dibuat rujukan orang. Bertanya soal hukum, soal urusan rumah tangga, itu banyaklah lah. Ketika dalam forum pengajian, Syekh ini ditanya oleh seorang wanita yang sudah sepuh. Sepuh lah, ketika tanya itu tiba-tiba kentut ini, yang perempuan ini. Ras kentutnya. Selevel Syekh. Iya, di depan Syekh lah kentut. Ya sudah tua toh, sudah tua itu kan biasa suara kentutnya itu kan spesial. Sampai masuk ke mic lah pokoknya. Langsung dia mukanya merah malu gitu. Si wanita. Iya. Lalu Syekh ini meminta, Bunda, kalau bertanya itu yang keras. Saya ini tidak dengar. Oh, bicara lagi, tanya keras. Saya tetap tidak dengar. Tolong yang keras. Yang keras. Nah, kemudian mukanya yang asalnya merah toh, putih bersih lagi. Berarti tidak malu. Dia berkesimpulan bahwa Syekh yang ditanya itu tuli. Tuli itu bahasa Arabnya asom. Tuli. Lalu wanita ini senang, kemana-mana cerita, alhamdulillah saya senang ada kiai pinter tapi tuli. Gitu. Orang-orang pendengar ya gitu, itu tuli orang itu, ya tuli. Nah, selama wanita ini hidup, dia tetap tuli. Jadi kira-kira 15 tahun. 15 tahun itu tuli terus ya. Setelah wanita itu meninggal baru dia itu bisa mendengarkan lagi. Kalau
supaya nanti sepanjang hidupnya siapa ini Si wanita. si wanita itu tidak malu lah. Jadi menjaga perasaan orang supaya tidak malu bertahan sampai 15 tahun. 15 tahun. Allah. Siapa yang kuat kayak begini? Hanya menjaga malu saja. Ya menjaga perasaan orang. Itu. Ketika terkenal dengan Al-Asom itu di situ ceritanya. Nah dia ini punya teori ya. Ya orangnya itu ini memang apa ini sabar. Gitu. Saya kok ada gitu kita datangi lah. Sabar. Tapi pernah juga orang sesabar ini marah juga pernah. Sisya ini ya, Bro. Iya. Gara-gara ketika dia belanja ke pasar. Biasa loh ya, Syekh belanja ke pasar itu biasa. Saya Ustadz belanja ke pasar itu biasa. Jangan disiar-siarkan. Itu Syekh belajar ke pasar sendiri, Ustadz itu. Istrinya kemana loh? Masa aib? Masa cacat? Biasa saja. Nah ketika di pasar itu dia bertemu dengan penjual yang ada di pasar itu mencekik pembeli. Jadi pembeli itu tengkar, pokoknya tengkar itu pembelinya itu dicekik. Itu langsung marah itu. Marah ini. Mbok yang berlapang dada. Kenapa? Iya ini tidak mau bayar ini. Mokong ini. Gitu. Marah itu. Jangan soal uang begini aja kok sampai mencekik orang. Gitu. Lalu apa itu? Sudah. Kamu sekarang sudah kamu berpisah sana. Nanti uang ini saya yang ganti. Saya yang ganti sudah, yang kamu pergi ke sana. Yang pembeli yang dicekik tadi memang pergi, ya mungkin tidak punya duit, mungkin ya itu. Kemudian dia membuka jubahnya. Jubahnya dibuka, ternyata dia terkejut, siapa ini? Syekh itu. Loh kok ternyata di sakunya itu kok ternyata tidak uang yang ada itu, kepingan emas. Kepingan emas ya, orang dekat pada Allah itu kan diberi keajaiban toh. Emas. Lalu sudah. Kamu ambil kepingan emas ini tapi persis dengan dibutuhkan loh ya. Jangan lebih loh ya. Gitu. Persis tadi belanjanya berapa? Ini ambil. Nah setelah itu kemudian orang ini ngambil 2 keping emas. Padahal mestinya cukup 1. Si penjual ini tadi. Iya. Nah diberitahu, udah pokoknya gini, kalau kamu nanti mengambil lebih dari yang harga itu nanti tanganmu lumpuh loh. Ternyata dalam waktu yang sekejap lumpuh tangannya orang ini. Nah, kamu berarti ambil lebih dari itu ya, gitu. Jangan bohong lah. Hidup ini sekali kok. Mencekik orang, setelah orang sudah sini cekik nggak ada, ganti yang lainnya. Jadi kamu itu tidak jujur terhadap uang yang belum dibayar tadi. Ya ini resikonya lah, ya sudah. Nah, kiai inilah yang membuat teori Jaisa. Teori khusyuk tadi. Jaisa. Jaisa. Ya, Tilur Victor bawa pulpen lah, ya. Kalau pengajian tidak bawa pulpen tuh gimana? Saya nyiapkannya ini mulai jam 2 malam. Jam 2 saya bangun. Cari-cari buku ini, Masya Allah. Merumuskannya ini juga lama. Ya pakai pulpen juga. J1 itu. Sholatlah dan bayangkan, J itu jembatan. Kalau ingin khusyuk, sholatlah dan bayangkan bahwa kakimu itu sedang di atas jembatan, di atas neraka. Sedang kakimu itu pada jembatan, di atas neraka menuju surga. Membayangkan seperti itu. Iya, dibayangkan seperti itu. Jadi ketika Anda
berdiri itu bayangkan, imajinasikan bahwa kaki Anda itu di atas jembatan, ya, di atas neraka menuju surga itu gitu loh. Nah, kita kan tahu toh, dulu digambarkan, ya walaupun tidak persis ya, seperti rambut dibelah berapa itu? 7 kali. Oh, rambut aja. Itu bukan rambut sungguhan dibelah 7. Itu kiasan betapa sulitnya menyeberangi itu. Sayyidina Ali itu pernah ketika mau diangkat jadi khalifah itu dia nggak mau. Karena apa? Saya tidak mau jadi khalifah karena saya mendengar bahwa siapapun yang menyeberangi jembatan menuju surga itu sewaktu memimpin tidak adil, tidak transparan, ya merekayasa, ya. Besok jembatan itu akan diombang-ambingkan oleh malaikat, sehingga dia tidak punya pegangan apa-apa dan dia terjatuh. Jembatan. Jadi bayangkan bahwa kakimu itu nempel jembatan. Kalau enggak terpeleset jatuh. Itulah maka saya senang membaca qasidah burda itu. Illam yakun fi ma'ati akhidham biyati fadlaw wa illa faqul ya zallatal qadami. Illam yakun fi ma'ati akhidham biyati. Jika Rasulullah tidak memegang tanganku ketika aku menyeberangi jembatan menuju surga itu, karena gak ada yang memegang toh, aku pasti jatuh. Maka aku harus memanggil Rasulullah supaya tidak jatuh. Nah, jadi bayangkan ketika Anda berdiri itu, Anda itu di bawahnya adalah jembatan, Anda sedang menyeberangi jembatan. Paham toh? Oke. Ini teori apa tadi? Jaisah. Siapa penemunya? Syekh Hatim Al-Asam. Al-Asam. Kalau teori nyanyi? Raisa. Penyanyi. Masya Allah. Oke. A sekarang A itu Allah. Bayangkan bahwa Allah melihat dengan kameranya di depan Anda. Jadi ketika Anda berdiri itu, pakaianmu dilihat Allah. Ya. Baumu dicium Allah. Okay. Kamu rokok yang terlalu cepat dilihat Allah. Kamu geleor, ya, yang kamu baca A tapi yang diingat itu C, itu ya Allah tahu. Bayangkan bahwa Allah ada di depan Anda. Jadi pengaruh ya Prof ya? Loh ya jelas toh, membayangkan ya Allah ini di atas jembatan ini. Harus hati-hati ini. Harus hati-hati ini. Ya kan? Harus hati-hati, kalau enggak ini bahaya ini. Yang kedua, Masya Allah, di depanku ya Allah, Masya Allah, saya harus pakai parfum supaya Allah tidak bau. Saya harus pakai yang bagus. Ya karena Allah itu indah, dan paling tidak senang dengan orang yang tidak indah, tidak tampilannya indah. Saya harus berhati-hati mengucapkan kata per kata. Kalau nanti keliru bagaimana? Harus. Dan saya harus serius. Umpamanya saya itu berbicara di depan presiden, saya malu toh. Saya mungkin akan ditempeleng sama protokol itu. Kalau saya itu lawang menghadap presiden kok ya matanya itu ke kanan ke kiri. Kamu tahu ini presiden bukan ketua RT ini. Presiden itu ya Prof ya?
A itu Allah. Apalagi Mas, apalagi? Lanjut. Yang sekarang I, Prof. I itu bayangkan bahwa di belakangmu itu Israil. Jadi bisa saja nanti ketika kamu sholat tidak serius itu Israel mencabut nyawamu bagaimana? Jadi sholatnya itu dengan itu Israel, membayangkan bahwa di belakangmu itu Israel, di belakangmu itu Israel. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Itu dalam surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum Thumma ila rabbikum turja'un. Katakan Muhammad, yatawaffakum, qul yatawaffakum malakul maut. Malaikat mati itu siap untuk mewafatkan kamu, dan malaikat itu memang wukila bikum, sudah diberi tugas khusus untuk itu, dan itu bayangkan itu ada di belakangmu. Tsumma ila rabbikum turja'un. Saat itulah kamu pulang kepada Allah. Nah, bayangkan itu. Bayangkan malaikat itu yang berada di belakang. Nah, kalau ubun-ubun gini saja, megang ubun-ubun, macam-macam serut. Oke. Ini lanjut apa break? Lanjut. Oke, I kemudian apa lagi? Ada S, Pak. S. S itu surga dan neraka di kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Jadi sebelah kanan ada surga. Ya. Sebelah kiri neraka. Nah, sebelah kanan ini kalau kamu nanti itu baik ya kembalimu ke kanan, kalau sholatmu tidak baik ya ke kiri. Tuh. Siapa penciptanya tadi? Syekh Hatim Al-Asom, Syekh yang tuli. Oh, ini dia bilang, teori ini sudah saya praktekkan 30 tahun. 30 tahun. Tetapi belum juga saya puas. Gitu. Jadi untuk memperbaiki sholat itu ternyata tidak cukup 30 tahun. Seserius itu. Perhatikan. Selevel syekh. Iya, selevel syekh dan seserius itu. Apalagi yang tidak syekh tapi sek. Senengannya sek saja. Masya Allah. Itu ya. Dan apalagi tidak serius. Jadi surga dan neraka ada di kanan kiri. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya terakhir A. A itu akhir hayat. Artinya membayangkan bahwa inilah sholat terakhir. Akhir hayat. Berarti inilah sholat terakhir. Ini pamit. Ya Allah, saya sholat ini pamit. Setelah ini saya akan menghadapmu. Wah, mesti serius. Mesti serius. Dalam Al-Quran itu annahum mulaquh. Salatlah kamu, bahwa yakinlah bahwa kamu akan segera bertemu Allah yang engkau hormati dengan sujud itu. Jaisa.
Ulangi, 1. C Syam, yang pertama C, jembatan. Bayangkan saat sholat Anda berada di jembatan di bawah neraka. Oh, di bawah, di atas. Di atas. Di atas neraka toh. Di atas neraka. Menuju surga. Menuju ke surga di depan. Nah. Yang A, Allah. Bayangkan Allah melihat Anda. Di depan Di Anda. depan Anda, pakaian Anda, parfum Anda, Masya Allah. dan semua yang Anda kenakan. Terus Malaikat Israel ada di belakang Anda yang siap mencabut Allah. pada detik keberapa. Nah, terus S, surga dan neraka di sebelah kanan dan kiri Anda. terakhir Yang terakhir A, Prof, akhir hayat. Saya- Bayangkan sholat Anda inilah yang terakhir yang bisa kita lakukan. Ini ketika waktu membayangkan bagaimana, Prof? Ya dibayangkan saja lah ya. Saat membaca juga. Enggak, ini menjelang ini menjelang. Menjelang sholat Iya. gitu ya, Prof, ya. Jadi pada waktu mau takbir itu dibayangkan itu dulu. Nah, sebab nanti kalau sudah berjalan kan tidak membayangkan itu. Kalau sudah berjalan kan betul pertanyaan Mas Ishak itu bagus. Jadi ini yang teori ini menjelang. Menjelang ya. Jadi pada waktu menghadap Ka'bah itu mulai itu dibayangkan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau mau menjelang takbir itu pucat, wajahnya itu pucat. Itu Allah. pucat. Ya, saya tahu bahwa kita belum sampai ke situ, tapi saya beritahu supaya bisa belajar ke arah sana.